Siang itu matahari terik menimpa kampung kecil di pinggiran kota. Jalanan tanah yang berdebu tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara pedagang sayur berteriak menawarkan dagangannya. Di ujung pasar, sebuah warung bakso sederhana berdiri dengan papan kayu yang catnya sudah mulai pudar, bertuliskan, "Bakso Parjaya". Aroma kuah gurih menyeruak dari sana, menjadi satu-satunya tempat yang ramai disinggahi para pembeli. Namun, suasana tenang itu sebentar lagi akan berubah. Seorang pria kekar dengan wajah penuh bekas luka berjalan memasuki pasar. Namanya Darman, pendatang baru yang baru sebulan menetap di kampung itu. Langkahnya berat, matanya liar, dan setiap orang yang dilewatinya menunduk, seakan tahu bahwa orang ini bukan sosok yang bisa dianggap remeh. Di mulutnya terselip rokok kretek, sementara tangannya terus mengetuk-ngetuk gagang sabuk besi yang ia bawa. Orang-orang berbisik pelan, "Itu preman baru," katanya dari kota. Darman berhenti di depan salah satu lapak buah. "Heh, lo mau dagang aman nggak? Kalau mau, setor sama gue tiap minggu. Gue kasih harga murah, cuma 50.000. Kalau nggak," ia mengetukkan besi itu ke meja, membuat si pedagang pucat pasi. Tanpa banyak protes, pedagang itu menyerahkan uang recehan yang ada di laci. Darman tertawa puas, "Nah gitu dong, ngerti aturan. Di kampung ini sekarang ada yang jagain." Berita tentang preman baru cepat menyebar dari mulut ke mulut. Pedagang yang lain mulai cemas. Sebagian ada yang rela menyetor, sebagian lagi memilih menutup dagangannya lebih cepat. Pasar yang biasanya ramai dengan canda tawar-menawar, kini berubah hening, hanya menyisakan ketakutan yang samar. Darman semakin merasa dirinya penguasa baru di tempat itu. Sore harinya, Darman melihat warung bakso yang ramai pengunjung. Matanya berbinar, ini dia, ladang empuk. Ia melangkah masuk, duduk seenaknya di kursi paling depan. Pembeli lain terdiam, suasana yang tadinya hangat mendadak dingin. Beberapa orang saling pandang, ingin memperingatkan Pak Jaya, tapi tak ada yang berani membuka mulut. Pak Jaya, seorang pria parubaya dengan rambut memutih dan wajah penuh ketenangan, keluar dari dapur sambil membawa semangkuk bakso panas. "Selamat sore, Mas. Silakan dicoba baksonya," katanya dengan senyum ramah. Tangannya sedikit bergetar karena usia, tapi matanya teduh, seperti mata seorang ayah yang sabar menghadapi anaknya. Tak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya. Darman menyalakan rokoknya tanpa permisi, asap mengepul ke udara, lalu ia menatap Pak Jaya dengan sinis. Pak Tua, lo mau dagang aman nggak? Kalau mau, setor sama gue tiap minggu. Gue kasih harga khusus, karena lo orang tua. 100.000 aja, murah kan?" Beberapa pembeli menelan ludah, menunggu reaksi Pak Jaya. Namun bukannya marah atau panik, Pak Jaya hanya tersenyum. Ia meletakkan semangkuk bakso panas di meja Darman. "Silakan makan dulu, Mas. Soal yang lain, kita bicarakan sambil menikmati kuah hangat ini." Kalimatnya sederhana, tapi penuh wibawa yang samar. Darman terkekeh, menganggapnya lelucon, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengetuk pintu masa lalu yang seharusnya tidak dibangunkan. Darman mengaduk-aduk mangkuk bakso di depannya. Uap panas mengepul, menyelimuti wajahnya yang penuh bekas luka. Ia menatap Pak Jaya dengan senyum mengejek, merasa aneh karena, orang tua, ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sambil menusuk satu bakso dengan sendok, ia bergumam, kalau semua pedagang kayak lo, enak kali hidup gue, gampang banget." Pembeli yang lain menahan napas. Mereka tahu, biasanya kalau preman baru datang, pemilik warung akan ketakutan, menyodorkan uang, atau bahkan menutup usahanya. Tapi kali ini berbeda. Pak Jaya hanya berdiri tenang, sambil mengelap meja di sebelah Darman, seakan-akan ancaman itu hanyalah angin. Lalu, tatapan matanya dalam, tapi teduh, seakan sedang menilai isi hati lawannya. Setelah menghabiskan setengah mangkuk, Darman meletakkan sendoknya dengan keras, membuat kuah tumpah sedikit ke meja. "Enak juga, Pak Tua. Tapi ingat, gue nggak makan gratis. Minggu depan, kalau gue balik dan lo nggak setor, jangan salahin gue kalau warung lo gue obrak-abrik." Kata-katanya menusuk, penuh kesombongan. Ia berdiri, menghela asap rokok, dan tertawa keras. Pak Jaya tetap tenang, hanya mengangguk sambil berkata lirih, "Hati-hati di jalan, Mas. Malam semakin gelap, jangan sampai tersesat." Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang di warung saling berpandangan heran. Ada sesuatu dalam nada suara Pak Jaya,
seperti sebuah peringatan halus yang syarat makna. Saat Darman melangkah keluar, suasana warung kembali berdenyut. Beberapa pelanggan berbisik pelan, "Pak Jaya, kenapa nggak dilawan aja? Nanti dia makin jadi kalau dibiarkan." Pak Jaya hanya menggeleng sambil tersenyum. "Orang lapar, kita kasih makan. Orang marah, kita kasih tenang. Kalau kita ikut marah, apalah bedanya kita dengan dia?" Jawaban itu membuat warung hening kembali. Namun, di sudut ruangan, seorang pelanggan tua yang mengenal masa lalu Pak Jaya hanya bisa menatap dalam-dalam. Senyum itu, ketenangan itu, ia tahu, di balik wajah ramah itu ada sesuatu yang disembunyikan. "Jangan main-main sama Pak Jaya," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, setelah semua pembeli pulang, Pak Jaya menutup warungnya. Ia duduk sendirian di kursi depan, menatap jalan yang sepi di bawah cahaya lampu temaram. Tangannya menggenggam cangkir teh panas, namun pikirannya melayang jauh. Sudah lama ia meninggalkan dunia lamanya, namun kehadiran preman baru ini seakan membangunkan sesuatu yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Di kejauhan, suara motor Darman yang meraung memecah kesunyian. Pak Jaya menghela napas panjang. "Semoga kau cepat kenyang dengan kesombonganmu, nak, sebelum aku terpaksa mengingatkanmu siapa sebenarnya aku," ucapnya lirih, sebelum masuk ke dalam rumah. Malam pertama preman itu di warung bakso berakhir, tapi badai yang lebih besar baru saja dimulai. Keesokan paginya, pasar kembali ramai, meski suasananya tak lagi seceria dulu. Bisik-bisik tentang Darman mulai menyebar dari satu pedagang ke pedagang lain. Ada yang menceritakan bagaimana ia memalak dengan besi di tangannya, ada pula yang bercerita bahwa ia berencana menjadikan pasar itu sebagai wilayah kekuasaannya. Namun di antara bisikan itu, ada satu kalimat yang membuat beberapa orang tercekat. Dia semalam mampir ke warung Pak Jaya. Seorang ibu penjual sayur langsung menoleh kaget. "Ke warung Pak Jaya? Astaga, apa dia nggak tahu siapa Pak Jaya dulu?" Bisikan itu segera memancing rasa penasaran yang lain. Namun, bukannya menjawab terang-terangan, ibu itu justru menutup mulutnya rapat-rapat, seperti menyimpan rahasia yang seharusnya tidak diungkapkan sembarangan. Di warung kopi samping pasar, sekelompok bapak-bapak duduk melingkar. Mereka bercerita dengan suara pelan, seakan takut kalau kata-kata mereka sampai terdengar oleh telinga yang salah. "Aku masih ingat, dulu waktu muda, Jaya dijuluki Macan Hitam. Sekali marah, satu kampung bisa gemetar. Tapi itu dulu, sekarang dia pilih jualan bakso." Seorang lelaki tua meneguk kopinya dengan gelisah. Yang lain menimpali, "Iya, aku juga tahu. Dulu dia disegani bahkan oleh polisi. Tapi sejak satu peristiwa, dia mendadak hilang, lalu muncul lagi di kampung ini dengan warung bakso kecil. Mungkin dia pengen hidup tenang." Semua mengangguk, meski wajah mereka tetap muram. Karena mereka sadar, kehadiran Darman bisa mengguncang ketenangan itu kapan saja. Sementara itu, Darman yang baru bangun tidur di kontrakannya hanya tertawa saat mendengar desas-desus tersebut dari anak buah. Barunya, Macan Hitam, hahaha, nama sok jago. Itu pasti cuma cerita karangan orang tua sini biar gue takut. Mana ada preman tua jualan bakso. Kalau dia hebat, udah dari semalam gue dipecahin kepalanya. Ia menepis semua cerita dengan sombong. Namun di pasar, ketegangan semakin terasa. Banyak pedagang yang sebenarnya ingin memperingatkan Darman secara langsung, tapi lidah mereka keluh. Mereka tahu, orang yang berani bicara bisa saja jadi target berikutnya. Akhirnya mereka hanya bisa berharap bahwa Darman segera sadar sendiri sebelum terlambat. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, warung bakso Pak Jaya kembali dipenuhi pembeli. Di antara hiruk-pikuk suara sendok dan mangkuk, beberapa pelanggan saling bertukar pandang. Mereka ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Jaya tentang masa lalunya, namun tidak ada yang berani membuka percakapan. Pak Jaya tetap tersenyum ramah, seolah tidak ada beban, seolah dirinya hanyalah penjual bakso biasa. Di sudut hati para warga, tumbuh rasa campur aduk, cemas akan ulah Darman, tapi juga penasaran, apakah benar kabar lama itu? Apakah benar sosok tua yang kini sibuk menuang kuah bakso pernah menjadi badai yang ditakuti banyak orang? Pertanyaan itu berputar-putar, menunggu jawaban yang entah kapan akan terungkap. Malam itu, setelah warung bakso sepi dan lampu jalan redup menyinari jalanan lengang, Pak Jaya duduk seorang diri di kursi kayu tua. Uap teh manis masih mengepul di tangannya, namun matanya kosong menatap jauh keluar. Bisikan warga pasar siang tadi entah bagaimana sampai ke telinganya,
membuat kenangan lama yang berusaha ia kubur perlahan muncul kembali ke permukaan. Bayangan masa muda menyeruak, ia melihat dirinya dulu, Jaya si macan hitam, berdiri di tengah kerumunan puluhan preman dengan tubuh tegap dan tatapan yang membuatnya liciut. Wajah-wajah ketakutan, suara jeritan, dan dentuman botol pecah masih membekas jelas di kepalanya. Ia pernah hidup dari darah, dari rasa takut orang lain, dan dari gengsi yang dipupuk oleh kekerasan. Kenangan itu berlanjut pada satu malam yang tak pernah ia lupakan. Malam di mana pertarungan besar antara kelompoknya dan preman lawan pecah di sebuah gudang tua. Udara dipenuhi bau besi, suara besi beradu dengan besi, dan teriakan kesakitan menggema. Jaya menghantam lawan demi lawan dengan tangan kosong, sementara tubuhnya berlumur darah, entah darah sendiri atau darah musuh. Malam itu, ia kembali berdiri sebagai pemenang, tapi kemenangan itu terasa hampa. Di tengah pertarungan itu, seorang anak kecil terseret masuk, menangis mencari ayahnya. Pandangan Jaya terhenti. Anak itu berdiri gemetar di antara tubuh-tubuh yang terkapar. Dan di sana, Jaya sadar, salah satu orang yang ia hajar hingga tak sadarkan diri ternyata ayah dari bocah itu. Anak itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan, seolah melihat iblis yang menjelma manusia. Tatapan itu menghantui Jaya hingga kini. Sejak malam itu, ia meninggalkan dunia preman. Ia pergi, tanpa pamit, menghilang dari peredaran, dan tak pernah lagi menyentuh besi atau pisau. Bertahun-tahun kemudian, ia muncul kembali di kampung kecil ini, membawa satu tujuan, menebus masa lalu dengan memberi ketenangan lewat semangkuk bakso hangat. Biar orang mengenalku bukan sebagai macan hitam, tapi sebagai Pak Jaya, penjual bakso. Begitulah tekadnya. Namun kini, dengan kedatangan Darman, semua ketenangan itu seperti terancam runtuh. Semakin ia berusaha menutup masa lalunya, semakin keras pula dunia menyeretnya kembali. Pak Jaya menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu sering berlumur darah, kini hanya digunakan untuk menggulung adonan bakso. "Aku sudah berjanji, tak akan kembali," gumamnya lirih, suaranya bergetar. Di luar, angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah. Pak Jaya menghela napas panjang. Dalam hatinya ia tahu, kalau Darman terus mengusik, cepat atau lambat masa lalu itu akan pecah kembali seperti kaca yang dilempar batu. Dan ia takut, bukan pada Darman, melainkan pada dirinya sendiri, pada amarah lama yang bisa kembali meledak. Sementara itu, di kontrakannya, Darman tertawa lepas bersama anak buahnya, menganggap dirinya sudah menjadi penguasa baru pasar. "Minggu depan gue balik ke warung bakso itu. Gue pengen lihat gimana si Patua bisa bertahan kalau gue main kasar." Hahaha, suaranya menggema di malam, tanpa ia sadari bahwa dirinya sedang menantang badai yang seharusnya dibiarkan tidur. Pagi itu pasar kembali berdenyut dengan hiruk pikuk, namun suasana tetap diliputi rasa takut. Pedagang masih menyisihkan uang receh di laci mereka, khawatir Darman muncul tiba-tiba menagih uang keamanan. Ketakutan itu semakin menjadi saat terdengar kabar bahwa Darman akan kembali mendatangi warung bakso Pak Jaya hari ini. Banyak yang diam-diam mengawasi, menunggu apa yang akan terjadi. Menjelang siang, warung Pak Jaya kembali penuh pembeli. Bau kuah bakso yang gurih bercampur dengan udara panas pasar. Namun di tengah kehangatan itu, tiba-tiba Darman muncul bersama dua anak buahnya. Langkah mereka berat, sepatu menghentak-hentak lantai, membuat beberapa pembeli langsung menunduk dan mempercepat suapan terakhirnya. Suasana yang ramai mendadak mencekam. Darman tanpa basa-basi langsung menendang salah satu kursi hingga terbalik. "Heh, Pak Tua, gue kan udah bilang, kalau lo nggak setor, gue bakal bikin warung ini berantakan. Lo pikir gue bercanda?" teriaknya lantang. Dua anak buahnya tertawa kasar, menggebrak meja dan membuat mangkuk bakso hampir tumpah. Beberapa pelanggan buru-buru pergi, meninggalkan uang seadanya di meja. Pak Jaya keluar dari dapur dengan wajah tetap tenang, membawa nampan berisi mangkuk bakso. Ia meletakkan mangkuk itu di meja yang masih utuh. "Silakan makan dulu, Mas. Rezeki itu lebih nikmat kalau kita terima dengan sabar, bukan dengan marah." Suaranya lembut, tapi jelas terdengar. Ada semacam keteguhan yang membuat beberapa orang di sekitar menahan napas. Darman terkekeh, lalu mendekat. Ia menamparkan meja dengan keras, membuat kuah dalam mangkuk bergetar. "Lo kira gue main sandiwara di sini? Gue kasih lo kesempatan terakhir. Setor sekarang, atau gue bikin orang-orang kapok makan di sini."
Ia menoleh ke arah seorang karyawan muda yang sedang mengumpulkan piring kotor, lalu mendorongnya hingga hampir jatuh. Mata Pak Jaya menatap tajam seketika. Sesuatu yang sudah lama terkubur mulai muncul kembali. Tangannya, yang biasanya lembut menggenggam sendok sayur, tiba-tiba bergerak cepat menahan lengan Darman sebelum sempat mendorong lebih jauh. Pegangan itu kuat, terlalu kuat untuk ukuran seorang pria tua. Darman terperanjat, matanya membelalak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sesuatu yang janggal pada sosok sederhana di depannya. Suasana warung hening, hanya terdengar napas tertahan para pelanggan yang masih bersembunyi di sudut. Pak Jaya perlahan melepaskan cengkeramannya, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Jangan sakiti orang yang mencari nafkah dengan jujur. Kalau marah, marahlah sama aku, bukan sama mereka." Kata-kata itu menohok, mengandung wibawa yang tak bisa dijelaskan. Darman terdiam sesaat, lalu tertawa keras menutupi kegugupannya. "Hahaha, ternyata lo bukan orang biasa ya, Pak Tua. Oke, gue makin penasaran. Kita lihat seberapa jauh lo bisa bertahan." Ia berbalik meninggalkan warung, tapi dalam hatinya, benih kebencian bercampur rasa ingin tahu mulai tumbuh. Bagi Darman, ini bukan lagi soal uang, tapi soal harga diri, dan ia bersumpah akan menguji batas Pak Jaya. Hari-hari setelah insiden di warung bakso itu membuat pasar semakin gaduh. Bisikan tentang keberanian Pak Jaya menahan tangan Darman menyebar cepat. Ada yang berbisik kagum, ada pula yang gelisah karena takut hal itu justru memicu amarah preman baru itu. Sementara Pak Jaya tetap berjualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa, walau jauh di dalam hatinya ia tahu badai sudah semakin dekat. Sore itu, seorang pemuda berjaket lusuh dan wajah keras memasuki warung. Tubuhnya berotot, tatapannya tajam, namun senyumnya hangat saat melihat sosok di balik meja. "Guru," ucapnya lirih. Pak Jaya yang tengah menuang kuah bakso tersentak, menoleh, dan matanya berkaca-kaca. "Bowo," pemuda itu mengangguk sambil menunduk hormat. Bowo adalah salah satu anak buah Jaya di masa kejayaannya dulu, salah satu murid paling setia yang pernah ia didik di jalanan. Mereka berpisah setelah malam kelam di gudang tua, malam ketika Jaya memutuskan menghilang. Kini, bertahun-tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah warung bakso sederhana. "Aku dengar ada preman baru bikin kacau di sini," kata Bowo, suaranya rendah namun bergetar menahan marah. "Dia bahkan berani menginjak warungmu, Guru. Kalau kau izinkan, biar aku yang urus. Nama macan hitam tak pantas diinjak orang sembarangan." Matanya menyala penuh dendam. Pak Jaya menggeleng pelan. "Tidak, Bowo, aku sudah meninggalkan jalan itu. Aku tidak ingin lagi ada darah tumpah karena namaku. Aku memilih hidup damai." Tangannya bergetar saat menepuk bahu murid lamanya itu. "Kalau aku biarkan amarahku kembali, aku bukan lagi Pak Jaya penjual bakso, aku kembali jadi macan hitam. Dan itu kutukan, bukan kebanggaan." Namun Bowo tidak bisa menerima begitu saja. "Tapi Guru, orang itu semakin menjadi-jadi. Kalau tidak ada yang menghentikannya, seluruh pasar ini akan tunduk padanya. Kau pikir dia akan berhenti hanya karena diberi semangkuk bakso? Tidak, orang seperti dia hanya mengerti bahasa kekerasan." Suaranya meninggi, membuat beberapa pembeli terdiam memperhatikan. Pak Jaya menatap dalam ke mata muridnya. Ada kesedihan yang dalam di sana. "Bowo, aku dulu pernah percaya bahwa kekerasan adalah jawaban. Tapi aku hanya meninggalkan luka, air mata, dan penyesalan. Aku tak mau kau ikut terjebak lagi." Senyumnya pahit, mengingat masa lalu yang masih membekas. Bowo mengepalkan tangan, lalu perlahan menunduk. "Kalau begitu, izinkan aku tetap di sini, Guru. Setidaknya, kalau dia berani lagi datang, aku ada di sampingmu." Pak Jaya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Mungkin inilah takdirnya, masa lalunya perlahan datang kembali, tak peduli seberapa keras ia menutup pintu. Dan di kejauhan, langkah Darman semakin terdengar mendekat. Hari itu langit mendung, awan hitam menggantung seakan memberi pertanda buruk. Pasar yang biasanya riuh terasa lebih sepi dari biasanya, pedagang hanya berjualan dengan wajah cemas. Semua menunggu apa yang akan terjadi, karena kabar telah tersebar, Darman akan datang lagi ke warung bakso Pak Jaya. Benar saja, menjelang sore, suara deru motor berknalpot bising terdengar. Darman datang dengan 3 anak buahnya kali ini. Mereka masuk ke warung tanpa permisi, mengusir beberapa pelanggan yang baru saja duduk. Kursi ditendang,
Mangkuk berguling di lantai, membuat suasana seketika kacau. "Heh, Pak Tua, gue udah bilang, jangan main-main sama gue," teriak Darman dengan suara garang. Pak Jaya keluar dari dapur dengan wajah tetap tenang. Di sampingnya, Bowo sudah berdiri sigap, rahangnya mengeras, siap melindungi gurunya. Namun sebelum sempat bicara, Darman mendekati karyawan muda yang sedang membersihkan meja, lalu menamparnya keras hingga jatuh tersungkur. "Biar tahu rasa kalau melawan Darman," serunya. Teriakan itu membuat warung mendadak senyap. Sekejap, sesuatu di dalam diri Pak Jaya pecah. Matanya yang biasanya teduh berubah tajam, penuh bara. Ia melangkah cepat, tangannya langsung menangkap pergelangan Darman yang hendak menendang karyawan yang jatuh. Pegangan itu kuat, begitu kuat hingga Darman meringis kesakitan. Seluruh warung terdiam, menyaksikan perubahan mendadak pada sosok tua yang selama ini hanya dikenal sebagai penjual bakso. "Cukup," suara Pak Jaya terdengar rendah, namun bergema bagaikan guntur. "Jangan sakiti orang tak berdosa. Kalau kau cari masalah, hadapi aku, bukan mereka." Suasana menjadi tegang. Bahkan anak buah Darman yang biasanya arogan, kini mundur setapak, merasakan aura aneh yang keluar dari tubuh Pak Jaya. Darman terkejut, tapi egonya menolak untuk mengalah. Ia tertawa kaku, berusaha menutupi rasa takut yang mulai merayap. "Hahaha, jadi bener ya, lo bukan orang biasa, Pak Tua. Gue makin pengen lihat seberapa lama lo bisa jaga muka lo di depan orang-orang ini," katanya, sambil berusaha melepaskan cengkeraman Pak Jaya, namun gagal. Bowo yang berdiri di belakang gurunya hampir maju, namun Pak Jaya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap diam. Tatapannya tetap terfokus pada Darman. "Jangan paksa aku membuka pintu yang sudah lama kututup, nak. Kau tidak tahu apa yang akan keluar kalau pintu itu kubiarkan terbuka." Kata-kata itu meluncur dingin, membuat bulu kuduk meremang. Darman akhirnya berhasil menarik tangannya dengan kasar. Ia meludah ke lantai, menatap Pak Jaya penuh dendam. "Oke, Pak Tua, gue terima tantangan lo. Minggu depan, warung ini bakal gue robohkan, dan lo bakal gue bikin nyesel pernah ngelawan gue." Ia pergi sambil menggebrak pintu warung, meninggalkan suasana tegang yang belum pernah dirasakan warga pasar sebelumnya. Di warung itu, keheningan panjang menyelimuti, dan di mata Pak Jaya, api lama mulai menyala lagi. Sejak insiden di warung bakso, pasar menjadi semakin resah. Pedagang dan warga kampung tidak lagi bisa menutup mata. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Pak Jaya, ketenangan yang diselimuti aura mengintimidasi, wibawa yang tak bisa dijelaskan. Desas-desus lama kini pecah lebih keras, itu bukan sekadar Pak Jaya penjual bakso, dia macan hitam yang dulu ditakuti. Di warung kopi, beberapa lelaki tua berkumpul, berbincang dengan nada rendah. "Aku masih ingat, belasan tahun lalu, satu kota geger karena macan hitam. Katanya, satu geng preman besar bisa dia hancurkan sendirian. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, polisi pun segan berurusan sama dia." Seorang bapak menghela napas, lalu menambahkan, "Dan sekarang dia jualan bakso di sini, seakan semua itu tak pernah ada." Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Darman. Salah satu anak buahnya pulang dengan wajah pucat, lalu berbisik, "Bos, orang-orang bilang si Pak Jaya itu macan hitam. Katanya dulu ditakuti seantero kota. Bisa jadi, dia emang berbahaya." Darman terdiam sejenak, lalu menendang kursi dengan marah. "Omong kosong, itu cuma cerita dongeng buat nakut-nakutin kita. Gue nggak percaya," teriaknya, meski di balik kata-kata itu ada secuil rasa ragu. Di sisi lain, Bowo yang masih setia menemani Pak Jaya melihat keresahan itu dengan gusar. "Guru, mereka semua sudah tahu siapa dirimu. Desas-desus itu nggak bisa ditahan lagi. Cepat atau lambat, Darman juga akan percaya. Dan kalau itu terjadi, dia tidak akan mundur. Dia akan datang dengan lebih banyak orang." Wajahnya penuh kekhawatiran. Pak Jaya menunduk lama, lalu berbisik lirih, "Aku tak peduli dunia tahu atau tidak. Yang kutakuti hanya satu, diriku sendiri. Kalau amarahku bangkit, aku bisa kehilangan semua yang kucintai, termasuk kedamaian yang kutemukan di sini." Tangannya menggenggam erat sendok sayur, seakan sedang berusaha menahan sesuatu yang mendidih di dalam dirinya. Sementara itu, Darman mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia duduk sendirian di kontrakan, menyalakan rokok satu demi satu. Bayangan tatapan Pak Jaya, suara tegasnya, bahkan genggaman tangannya terus menghantui pikirannya.
Nggak mungkin, orang tua bisa punya tenaga kayak gitu. Tapi, kalau benar dia macan hitam. Gumamnya, rokok di tangannya bergetar. Keesokan harinya, pasar semakin gempar. Orang-orang mulai berani berbisik lebih keras. Darman cari mati kalau lawan Pak Jaya. Itu bukan preman biasa, itu legenda. Kalimat-kalimat itu merambat cepat, dan Darman mendengarnya langsung saat berjalan melewati kerumunan. Wajahnya memerah, dadanya membara. Bukan hanya soal uang lagi, ini sudah soal harga diri. Dengan amarah yang meluap, Darman berteriak lantang di tengah pasar, "Kalau bener lo macan hitam, keluar dan hadapi gue, Pak Tua. Gue nggak peduli siapa lo dulu, di sini sekarang gue yang berkuasa." Suaranya menggema, membuat pasar hening. Semua mata menoleh ke arah warung bakso yang sunyi. Dan di balik pintu kayu, Pak Jaya menutup mata, sadar bahwa masa lalu yang ia kubur kini benar-benar telah terbongkar. Malam itu langit seakan ikut marah. Petir menyambar, hujan turun deras membasahi jalanan kampung. Pasar yang biasanya ramai sudah sepi, hanya tersisa lampu-lampu temaram yang berayun di terpa angin. Namun di depan warung bakso Pak Jaya, puluhan preman yang dipimpin Darman berdiri, tubuh mereka basah kuyup, wajah mereka garang. Darman berteriak di bawah derasnya hujan, "Pak Jaya, malam ini gue robohin warung lo. Keluar kalau lo bener macan hitam." Pintu warung terbuka perlahan. Pak Jaya melangkah keluar dengan jaket lusuhnya, topi caping di kepala, wajahnya tenang walau tubuhnya basah tersiram hujan. Bowo berdiri di belakangnya, siap menghadapi apapun. Warga kampung mengintip dari balik jendela rumah masing-masing, jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu, malam ini bukan lagi sekadar pertengkaran kecil, ini adalah pertarungan harga diri. Darman melangkah maju dengan besi panjang di tangannya, menuding ke arah Pak Jaya. "Lo pikir gue takut sama orang tua? Gue bakal buktiin malam ini, lo cuma mitos basi yang udah kehilangan taring." Teriaknya, suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan, tapi tatapannya penuh kebencian. Pak Jaya berdiri tegak, matanya tajam menusuk. "Aku sudah meninggalkan semua ini, tapi kalau kau terus mencari, aku tak akan lari. Aku akan melindungi apa yang jadi milikku. Termasuk warung kecil ini." Suaranya dalam, dan meski tenang, ada aura yang membuat preman-preman lain bergidik. Sejenak, hujan deras terasa sunyi. Darman melompat maju, mengayunkan besinya. Namun secepat kilat, Pak Jaya menangkis dengan tangan kosong. Besi itu terhenti, seakan membentur tembok tak terlihat. Dengan gerakan ringan, ia memutar tubuh Darman dan melemparkannya ke tanah berlumpur. Hentakan itu membuat preman-preman lain terdiam. Apa itu barusan?" bisik salah satu dari mereka. Amarah Darman semakin menjadi. Ia bangkit dan memerintahkan anak buahnya maju bersama. Seketika, puluhan orang menyerbu. Namun Pak Jaya bergerak bagai bayangan di bawah hujan, pukulan, tendangan, dan sapuan tangannya membuat tubuh-tubuh berjatuhan satu persatu ke tanah. Bowo akhirnya ikut turun tangan, menghantam beberapa lawan, namun jelas terlihat Pak Jaya masih menyimpan kekuatan lamanya. Hujan mengguyur deras, bercampur dengan tanah becek dan tubuh preman yang bergelimpangan. Darman terengah, wajahnya kotor oleh lumpur, namun matanya masih dipenuhi amarah. Ia kembali maju, kali ini dengan teriakan penuh dendam. "Lo pikir gue bakal kalah sama orang tua?" Ia mengayunkan besi dengan nekat, namun lagi-lagi ditangkap Pak Jaya. Kali ini, genggaman itu lebih kuat, membuat besi patah seketika. Suasana terhenti. Para preman yang tersisa mundur ketakutan, menatap pemimpin mereka yang kini tak berdaya. Pak Jaya menatap Darman dari dekat, wajahnya basah oleh hujan, suaranya berat namun tenang, "Darman, kau masih muda. Jalan, ini cuma akan membawamu pada penjara atau kuburan. Aku sudah membuktikannya sendiri. Jangan paksa aku membuatmu berakhir malam ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun. Dan malam itu, di tengah derasnya hujan, preman pasar menyadari, legenda macan hitam masih hidup. Hujan mulai reda, menyisakan gemericik air yang jatuh dari atap warung. Jalanan pasar becek, penuh lumpur bercampur sisa perjuangan malam itu. Preman-preman yang tersisa mundur terdiam, sebagian bahkan kabur tanpa menoleh. Tinggal Darman yang terduduk lemas di tanah, tubuhnya penuh luka, napasnya terengah. Mata garangnya kini kosong, penuh kebingungan. Ia tidak lagi melihat seorang pria tua di hadapannya, melainkan bayangan besar bernama macan hitam. Pak Jaya berdiri di depannya,
menatap dengan sorot mata yang berat. Tangannya masih mengepal, namun perlahan ia membuka genggamannya, seakan meredakan amarah yang hampir meledak. Ia berjongkok, menatap Darman dari dekat. Aku bisa menghabisimu sekarang, nak, tapi itu hanya akan membuatku kembali jadi orang yang dulu. Dan aku tak mau lagi jadi iblis. Suaranya lirih, namun menusuk dalam, membuat dada Darman bergetar. Di warung yang kacau, Bowo menghela napas lega. Ia tahu gurunya masih mampu menumbangkan puluhan orang, namun yang lebih mengejutkan adalah pilihannya untuk menahan diri. Bowo menyadari, itulah yang membedakan macan hitam masa lalu dengan Pak Jaya hari ini. Guru, kau benar-benar sudah berubah, gumamnya lirih, kagum sekaligus haru. Pak Jaya kemudian berdiri, masuk ke dalam warung yang berantakan, dan beberapa menit kemudian kembali membawa semangkuk bakso panas. Ia meletakkannya di depan Darman yang masih terduduk. Uap kuah naik ke udara, menebar aroma gurih yang menenangkan. Makanlah, kau butuh ini lebih dari aku. Bukan cuma untuk perutmu, tapi juga untuk hatimu. Kata-kata itu begitu sederhana, namun terasa berat di telinga semua orang yang menyaksikan. Darman menatap mangkuk itu dengan mata bergetar. Tangannya gemetar saat menyentuh sendok. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Selama ini ia hidup dengan gengsi dan kekerasan, tapi malam itu, ia merasa kalah bukan karena dipukul, melainkan karena diberi maaf. Kuah bakso itu terasa lebih berat dari besi yang patah di tangannya. Warga kampung yang bersembunyi mulai keluar perlahan. Mereka melihat pemandangan aneh, preman bengis yang selama ini menakut-nakuti mereka, kini duduk diam, makan bakso dengan wajah basah air mata. Tak ada ejekan, tak ada tawa, hanya keheningan penuh makna. Sebagian bahkan ikut menangis, entah karena lega atau karena terharu. Pak Jaya menepuk bahu Darman pelan. Hidup ini bukan soal siapa yang paling ditakuti. Percayalah, nak, kekerasan hanya akan membuatmu lapar selamanya. Tapi memberi ketenangan kepada orang lain, itulah kenyang yang sebenarnya. Suaranya lembut, seperti seorang ayah menasihati anaknya. Darman menunduk, tak mampu menjawab, hanya suapan bakso yang perlahan habis dalam diam. Malam itu berakhir tanpa korban jiwa, hanya luka dan lumpur yang tersisa. Namun bagi warga pasar, sebuah cerita baru lahir, legenda macan hitam yang memilih jadi penjual bakso, bukan lagi preman. Dan bagi Darman, malam itu menjadi titik balik, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengerti bahwa kekuatan sejati bukan ada di tangan yang menghantam, tapi di hati yang sanggup memaafkan.